saya kira saya sangat memaklumi ya, masyarakat pasti melihat ini suatu yang memang sudah extraordinary ya, udah harus benar-benar bagaimana bikin jerak pelaku ya. Nah, tetapi kita harus lihat undang-undang lain ya. Kita perlu mempertimbangkan juga ada undang-undang HAM ya, nomor 39 tahun 99, yang namanya hak hidup itu kan hak yang paling fundamental dan yang termasuk dengan non-derogable rights ya. Jadi tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibatasi ya dalam kondisi apapun ya. Lalu juga dijamin oleh konstitusi. Jadi saya kira mungkin dan juga satu lagi KUHP baru kita kan itu juga sudah ke arah memang untuk meniadakan hukuman mati. Jadi hukuman mati itu setelah ada percobaan 10 tahun dan itu apabila dia berperilaku baik gitu ya. Nah itu bisa dijadikan seumur hidup, itu juga udah akan berlaku di 2026 ya KUHP baru itu ya. Nah jadi sudah mengarah ke situ. Saya kira yang paling harus diterapkan itu kan juga ada tindakan. Nah tindakan itu di Undang-Undang 17 tahun 2016 itu ya, revisi kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada yang kebiri kimia, sama juga ada ditindak untuk dikasih apa ya, saya kira ada satu lagi seperti ke ini juga medis gitu ya. Nah satu lagi rehabilitasi. Nah yang soal kebiri kimia ini kan juga waktu itu sangat kontroversial karena masalahnya kita juga meratifikasi konvensi tentang anti penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi dan kejam gitu ya. Jadi itu juga sempat Komnas HAM juga mengeluarkan siaran pers untuk menolak itu. Tapi yang belum benar-benar diterapkan sebenarnya yang itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah rehabilitasi ya. Rehabilitasi bagi si pelaku ini, bagaimana dia juga ada di situ terapi terapi, lagi juga psikiatris gitu ya, juga bagaimana dia juga, karena apakah benar untuk misalnya hukuman mati ataupun kayak kebiri kimia itu efektif? Kan enggak juga. Nah bagaimana, dan itu juga melanggar dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi maupun konstitusi kita. Nah yang rehabilitasi ini harusnya benar-benar diterapkan gitu ya, bagaimana si pelaku ini enggak hanya sekedar di penjara, tapi bagaimana dia juga benar-benar mindsetnya itu juga diubah, lalu juga dia bisa maksudnya bekerja di tempat-tempat kerja-kerja sosial, misalnya tempat ibu rusin, memahami masalah soal kekerasan seksual dan perlindungan anak seperti itu ya. Jadi artinya dia benar-benar dijadikan manusia baru gitu ya, yang tidak lagi akan mengulangi kejahatannya, daripada kita mencabut hak hidupnya yang sebenarnya melanggar konstitusi juga, itu sudah dijamin gitu. Saya kira itu Bang Kani. Ya. Bu Ratna, beberapa kali diajukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar kita tentang pidana mati. Itu ditolak. Jadi nggak ada melanggar hak azazi lagi, tidak ada lagi melanggar konstitusi kita. Udah diuji berapa kali. Mungkin terakhir Bang Todung kalau nggak salah ya, yang grupnya sudah. Jadi nggak ada lagi Pak. Di ICCPI itu dimungkinkan juga suatu negara mengatur dalam undang-undangnya pidana mati. Nah ini mungkin perdebatan khusus karena ujung tadi Pak Karni, saya tahun 85 menulis tentang hukuman mati Bu. Sampai sekarang saya mengikuti terus masalah itu. Nah oleh karena itu menurut saya ini ada dua perbedaan di sini tentu. Dari awal saya juga agak bertanya tadi Bu Ratna, apakah LBH Apik ini setuju pidana mati atau enggak? Saya juga agak meragukan. Tadi ternyata memang secara malu-malu beliau menolak sebenarnya terhadap kasus ini diterapkan pidana mati. Jadi paling tidak di forum ini ada dua pendapat nih. Minimal saya dengan Mas Kiki tadi setuju pidana mati, Bu Ratna kelihatan malu-malu mengatakan tidak setuju pidana mati. Karena hak azazi manusia berlanggang dengan konstitusi. Itu udah beberapa kali diuji yudisial, lihat aja beberapa putusan MK di situ, Bu. Jadi udah clear secara hukum. Di dalam KUHP kita, pasal 100 KUHP kita yang baru itu juga dimungkinkan. 10 tahun itu Ibu tidak mutlak hakim menunda 10 tahun masanya itu. Kalau dilihat ada penyesalan dari si terpidana, si pelaku, ada dua hal, A atau B. Alternatif di situ alasannya itu hakim dapat menjatuhkan dengan menunggu 10 tahun. Memang pidana mati, inilah komprominya ya antara pro dan kontra pidana mati di Indonesia.
Saat sekarang dia tidak lagi menjadi pidana pokok, dia menjadi pidana khusus. Dia selalu diancamkan dengan pidana yang alternatif. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa dijatuhkan. Kemudian juga dia menunggu 10 tahun untuk dieksekusi, itu juga tidak mutlak. Dilihat salah satu syarat 2A dan B dalam pasal 100 KUHP yang baru ini. Kalau ada salah satu bisa ditunda dan itu harus cantumkan di dalam putusan pengadilan bahwa masa tunggu untuk 10 tahun barulah orang ini dieksekusi. Artinya apa? Secara kontrario, hakim tidak mutlak menunggu terhadap setiap pidana mati, menunggu masa 10 tahun apakah orang ini akan berbaik atau tidak. Itu mungkin diskusi yang tersendiri Pak, karena ini menarik juga. Baik. Boleh kita berbeda pendapat, tentu adalah hal-hal yang biasa aja dijamin oleh pasal 28 konstitusi kita. Sudut pandang kita tentu berbeda. Kalau saya tetap, karena ini anak kita, korban itu sudah meninggal sebelum mati itu, atau udah mati sebelum meninggal anak-anak yang umur 6 tahun tadi, kita biarkan lagi yang seperti itu. Apa yang pantas? Pidana ini hukumannya harus timpal antara perbuatan delik dengan pidananya. Strafnya itu harus seimbang. Mana yang seimbang? Dia udah mematikan orang dengan dia masih hidup tapi udah mati. Kalau menurut saya yang paling tepat adalah pidana mati, tapi tentu kembali kepada penegak hukum kita. Nah ini artinya pendamping dari pihak korban sudah keberatan untuk pidana mati. Itu catatan saya.